Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pada sehat semua teman-teman? Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan teman-teman begitu juga dengan saya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam urusan kita yang positif, dimudahkan kita dalam mencari rizki dan ditetapkan di dalam kebaikan. Amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya Kakarakana Bonsai, mohon untuk dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komennya ya teman-teman. Tentu dengan komen-komen yang positif dan lebih membangun. Dan untuk teman-teman yang masih pemula sama dengan saya, mari sama-sama belajar. Eh, saya sharingkan walaupun sedikit ataupun sangat sederhana, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman ya teman-teman. Dan di depan saya seperti biasa ada programan ya teman-teman, sancang yang tempo hari beberapa waktu yang lalu pernah saya videokan untuk teman-teman. Pada hari ini saya akan membuat karakter untuk pohon ini. Saya siapkan pisau yang tajam teman-teman. Saya akan membuat alur ataupun sayatan agar pohon ini kedepannya karakternya lebih nampak ya, baik itu karakter tuanya ataupun eh, karakter belimbing daripada batangnya lebih ada ya, lebih nampak setelah dilakukan penyayatan seperti ini. Usahakan teman-teman kalau melakukan seperti ini, pohon dalam keadaan subur ya, agar penutupan lukanya ke depannya lebih cepat dan hasilnya insya Allah lebih maksimal. Saya sayat kamu ya, biar berkarakter, walaupun kecil, tapi karakternya nampak tua, insya Allah ke depannya. Saya percepat teman-teman, agar durasinya tidak terlalu panjang ya. Dan usahakan buat jarak, jangan terlalu rapat juga, kasihan teman-teman pohonnya kalau terlalu rapat. Buat jarak agar nutrisi tetap jalan ke atas lewat kambium yang tidak tersayat. Dan mudah-mudahan yang disayat cepat menutup ya teman-teman. Yang penting pohonnya jangan diganggu untuk bagian atas. Biarkan subur dan biarkan dilos dulu teman-teman. Untuk pohon mini seperti ini cukup sulit teman-teman dalam program, karena untuk ruang gerak ya cukup sempit. Tapi insya Allah saya upayakan, mudah-mudahan karakternya lebih bagus. Saya kasih salep kambium teman-teman, hasil sayatannya meminimalisir rembesnya air ya ke dalam kayu, ke dalam batangnya. Kasih salep kambium serata mungkin ke bagian yang disayat, khususnya bagian kambium ya teman-teman. Seperti ini teman-teman, nanti akan saya rapihkan lagi.
Untuk percabangannya dalam proses pengelosan teman-teman. Nanti kalau ukurannya sudah cukup dan biasa warnanya sudah sama dengan batangnya, dengan batang utama sudah coklat, baru nanti akan saya lakukan pengepresan ya untuk eh, terusan ataupun untuk mendapatkan pecahan untuk terusan ke ranting. Seperti ini teman-teman. Tuh, cukup lumayan subur ya untuk bagian atasnya. Seperti ini teman-teman sayatannya. Ada jarak ya. Tidak asal gores maksud saya. Ada jaraknya. Mana yang disayat dan tidaknya. Saya putar dulu untuk bagian belakang teman-teman. Untuk backnya. Tuh, sudah saya kasih salep kambium juga. Alurnya lebih jelas ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan kesuburan pohon ini untuk penutupannya akan lebih cepat ya. Hari ini ada 2 pohon teman-teman yang akan saya sharingkan ke teman-teman dan saya sayat ya dua-duanya. Yang pohon yang satunya sama sancang, hanya saja untuk pohon yang itu agak lebih besar ya. Seperti ini teman-teman. Saya bersihkan lagi dengan cotton bud. Biar alurnya lebih cepat. Maksud saya alurnya lebih nampak terlihat. Tidak terlalu berantakan teman-teman ya. Untuk salep kambiumnya. Seperti ini teman-teman. Jika masih kurang, tambahin lagi untuk salepnya teman-teman. Biar lebih maksimal untuk penutupannya ya. Untuk penutupan lukanya. Biar aman teman-teman. Tidak terlalu nguap. Untuk pohon ini teman-teman bergaya informal ya teman-teman. Dengan cabang pertama lebih besar ya. Untuk bagian kanan untuk tangan pertama dan untuk yang sebelah kiri untuk tangan kedua dan yang bagian tengah untuk terusan ke mahkota. Seperti ini. Dan ini teman-teman untuk pohon yang kedua, untuk penyayatannya saya tidak videokan karena prosesnya juga sama teman-teman seperti yang tadi. Saya lakukan saja untuk pemberian salep kambium ya teman-teman langsung ya.
Untuk pohon ini sendiri bergaya twin, teman-teman. Berbatang dua ya. Untuk tangan pertama ataupun batang pertama, untuk cabangnya belum saya press. Saya los dulu karena besarannya sebentar lagi, sedikit lagi belum maksimal ya. Begitu juga dengan terusan yang ke mahkota. Untuk anak cabang yang ke belakang sudah ada yang saya press ya teman-teman. Ada 2 anak cabang sudah saya press. Tuh alurnya nampak ya teman-teman. Mudah-mudahan pohon ini subur dan penutupannya lebih cepat dan menghasilkan karakter yang lebih bagus dan maksimal. Dan yang penting karakternya lebih natural ya teman-teman ke depannya. Yang penting kita dalam proses harus sabar, nikmati prosesnya ya teman-teman. Insya Allah hasilnya juga maksimal dan bagus. Baik teman-teman, sebelum saya tutup untuk video ini, mohon untuk dukungannya sekali lagi untuk Kakarakana Bonsai. Mudah-mudahan channel saya ke depannya lebih baik dan lebih maju lagi. Dan tentunya walaupun sedikit dan lebih sederhana, mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman. Dan jika memberikan manfaat, silahkan teman-teman berbagi dengan teman-teman yang lain ataupun dengan media sosial yang lain. Seperti ini teman-teman. Ini untuk bagian belakangnya ya. Insya Allah ke depannya. Baik, itu saja teman-teman yang dapat saya videokan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.